wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini dengan aku Putri Acara. Di video kali ini aku akan membahas tentang IPv 6. Jadi kalau dalam video sebelumnya aku sudah membahas NAT, nah di video kali ini aku akan membahas IPv 6 teman-teman. Jadi apa sih IPv 6 ini? IPv6 atau Internet Protocol version 6 adalah protokol jaringan generasi terbaru yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengerahkan lalu lintas atau jalur data antar perangkat di internet. Nah, IPv6 ini diciptakan untuk menggantikan IPv4 yang jumlah alamatnya semakin menipis seiring pesatnya pertumbuhan perangkat pintar seperti komputer atau ponsel di seluruh dunia. Nah, IPv6 ini punya panjang 128 bit dibandingkan IPv4 ya teman-teman yang hanya cuma memiliki 32 bit aja teman-teman, sehingga bisa menampung lebih dari 340 undesigned alamat. Nah, oke, selanjutnya di sini ada IPv addressing atau perbandingan dari IPv4 dan IPv6 teman ya. Nah, untuk yang pertama, tahun penggunaan untuk IPv4 ini dimulai dari 1981, sedangkan IPv6 ini dimulai dari 1998. Nah, lalu untuk panjang alamatnya atau panjang IP address-nya itu ada IPv4 ini ada 32 bit IP address ya, sedangkan IPv6 ini ada 128 IP address ya, 128 bit. Nah, lalu di sini ada panjangnya ya teman-teman ya. Kalau IPv4 ini tuh 4,3 billion address dan IPv6 ini 7,9 kali 10. Lalu di sini ada format penulisannya itu. Kalau IPv4 ini tuh numeric dot decimal notation-nya tuh 192.168.5.18. Itu contohnya teman-teman ya. Sedangkan IPv6 itu lebih panjang ya, karena menggunakan heksadesimal, berbeda dengan IPv4 ini cuman pakai desimal saja. Nah, kalau IPv6 ini contohnya ada 50B2.64.2000.2000.26C3A.2B 17D.20000.210A9 ya. Nah, ini tuh sebelum disingkat seperti ini. Lalu di sini ada konfigurasiannya teman-teman ya. Kalau IPv4 ini bisa menggunakan DHCP atau manual untuk konfigurasiannya ya. Lalu IPv6 ini sudah support auto configuration teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada tipe dari IPv6. Yang pertama ini ada tipe, terus ada function dan range-nya. Yang pertama ada link lokal, yaitu komunikasi antar perangkat dalam satu LAN link lokal ya teman-teman ya. Itu menggunakan FE80.2 sampai 10 atau 10 ya teman-teman ya, diawali dengan FE. Contohnya ini ya, FE80. Lalu ada global unicast, yaitu alamat publik IPv6 yang dapat mengakses internet teman-teman. Nah, contohnya 2000.2 atau 3 ya teman-teman ya, 2 atau 3. Diawalinya 2 atau 3, jadi 2000 atau 3000. Nah, lalu di sini ada unique lokal, alamat private IPv6, yaitu diawali dengan FC atau FD, teman-teman ya. Misalnya di sini contohnya FC 00 atau 7. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada address conversion, teman-teman ya, atau sederhanaan. Pengsederhanaan misalkan dari panjang ini tuh dapat disederhanakan atau hapus angka 0 yang ada di depan. Nih contohnya tuh print sebentar. Nah, contoh 2002 ini
ini tidak usah disederhanakan karena tidak ada angka 0 di depannya teman-teman ya. Jadi ini langsung saja ke bawahkan. Lalu ada DB6 ini juga sama, langsung ke bawahin. Jadi di sini ada 0 nya untuk 08 AB. Nah, di sini 0-nya kita hapus saja. Jadi di kebawahinnya tuh 8 AB saja teman-teman ya. Lalu di sini 56 CA itu tidak usah dan kita langsung ke bawahin saja. Nah, ini lalu di sini ada 0023. Kita coret 00-nya. Lalu di sini tersisa 23 saja teman-teman. Lalu kita ke bawahan 23 ini. Dan di sini ada 0000. Kita coret 3 0-nya dan sisakan 1 0 saja teman-teman. Lalu kita bawa ke bawah. Nah, di sini juga sama ya. Kita coret 3 0-nya, sisakan 1 dan taruh di bawah teman-teman. Nah, untuk ini kita juga sama coret karena di depannya 0 ya. Nah, sisakan A. Nah, ini dia hasilnya ya dari panjang ini tuh kita ringkas saja hasilnya menjadi ini teman-teman. Karena ini hapus saja angka 0 yang ada di depannya ya. Nah, note lagi, jika ada 0 berturut-turut, maka gunakan simbol titik 2 kali teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya ada 0 berturut-turut di sini ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa langsung saja bikin titik 2 seperti ini hasilnya. Jadi ini tetap sama ya, ini 2002 ke bawahkan, DB6 ke bawahin, 8AB ke bawah, 56CA ke bawah. Nah, di sini 23 ke bawah dan di sini ada 0,20 teman-teman ya. Ini kita hilangkan saja 0-nya dan kita ganti menjadi titik 2 kali lalu A ke bawah. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk compression dari IPv6 ini. Nah, kita lanjut di sini ada contoh address conversation. Di sini misalkan di sini ada FE80. Nah, di sini tetap kita taruh FE80 karena tidak diawali 0 ya, teman-teman. Betul. Ini juga sama betul. Nah, di sini ada tanda silang dan salah dan betul. Jadi kita akan koreksi ya. Ini FE80 kita ke bawahkan. Oke, dua-duanya betul. Lalu di sini 000 kita sisakan saja langsung 00 ini ya, teman-teman ya. Jadi kita langsung saja karena di sini ada 2 0 berturut-turut. Jadi kita langsung saja menggunakan titik 2 kali teman-teman ya, seperti ini. Lalu ini 1 2 3 4 ke bawah, 1 2 3 4 betul. 022 kita ke bawah. Oke, betul. B3FF ke bawah. Oke, sudah betul. Dan ini 00. Ini ada perbedaan nih yang atas sama yang bawah. Kalau yang atas ini langsung saja jadi dihapus 00-nya ini ya teman-teman ya. Kalau yang bawah tetap seperti awal. Jadi menyisakan 00-nya nih. Jadi tidak dihapus seperti ini. Nah, itu tuh salah teman-teman ya. Yang ini tuh salah. Jadi, yang benar itu seperti ini. Karena di sini notes-nya, jika ada 0 berturut-turut di depan atau di belakang, tidak bisa di-compression keduanya. Harus memilih salah satunya. Nah, di sini tuh memilih untuk compression yang di awal, teman-teman ya. Jadi, yang di akhir tidak di-compressionkan lagi, teman-teman. Begitu. Jadi, yang ini benar dan yang atas ini salah. Jadi, yang benar tuh yang bawah ini, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada exercise address uncompression. Nah, apa sih bedanya uncompression dan compression ini? Oke, kalau uncompression itu kebalikannya teman-teman. Jadi dari singkat ini kita kembalikan ke semula atau ke awal ya, seperti ini ya, fullnya. Oke, contohnya seperti kayak ini kan FE80 kita ke bawahkan saja. Bentar, kita ganti dulu. Nah, FE80 ke bawah. Lalu di sini kan tadi ada 0000 itu dihapus menjadi titik 2 dan ini kita ke bawahkan lagi seperti semula lagi ya, teman-teman. Lalu 1 2 3 4 kita ke bawahkan. 0202 kita ke bawahkan. B3FF kita ke bawahkan dan A ini 0-nya kita kembalikan ya. Dan 23 juga sama. Oke, seperti itu. Jadi uncompression itu kebalikannya ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut di sini. Prefix dari IPv6 atau total IP-nya teman-teman ya. Nah, di sini tuh IPv4 itu cuma 0 sampai 32 bit saja. Kalau IPv6 itu 0 sampai 128 bit teman-teman ya.
Nah, jadi kalau IPv6 ini kan IPv4 ini menggunakan octet, dan kalau hextet. Kalau satu IPv6 ini menggunakan hextet, teman-teman ya. Karena IPv4 ini cuman mempunyai 4 octet. 4 octet ya. Dan sedangkan IPv6 ini memiliki 8 hextet, teman-teman ya. Masing-masing hextet itu mempunyai 16 bit, teman-teman ya. Jadi IPv6 itu 16 bit dan IPv4 itu cuman per ininya tuh 8 bit saja, teman-teman. Dan total semuanya tuh 128, dan total dari IPv4 itu semuanya 32, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh prefix IPv6 ya, IPv6. Nah, di sini IPv4 itu contoh dari IP-nya itu 192.168.1. Jadi ini sama ya, teman-teman ya. /24. Ini IPv4 itu seperti ini. Dan IPv6 ini contohnya seperti ini. 20.2.2.296.279.232.2.2.2.2.1.2a1/64. Seperti itu contohnya ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu penjelasan mengenai IPv6, teman-teman. Selanjutnya aku akan langsung saja mengaplikasikannya di aplikasi Cisco Packet Tracer, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini aku sudah dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini aku mau saja membuat topologinya ya. Di sini aku akan membuat topologi dengan 2 router dan 2 PC, teman-teman ya. Untuk routernya seperti biasa aku akan menggunakan yang 2911, teman-teman. Dan yang PC oke, kita sambungkan menggunakan kabel yang otomatis, teman-teman ya. Oke, setelah itu aku akan beri tanda dulu ya buat IP-nya. Oke, teman-teman, di sini aku sudah beri tandanya ya buat masing-masing PC dan routernya. Di sini semuanya sama, di sini yang berbeda cuman 10, di sini 10, 10, 20, 20, dan di sini 23, 23 ya. Untuk 2001 dan DB8 itu sama, teman-teman ya. Nah, di sini aku langsung saja ke konfigurasi yang pertama. Kita masuk untuk menyalakan jalurnya ya, teman-teman. Kita masuk ke router yang pertama, lalu CLI. Seperti biasa kita ketik no, lalu enable config terminal interface G, kita lihat ya yang menuju ke bawah, G0/0/0/0, lalu IPv6 add. Nah, kita masukkan yang ini ya, 2001 DB8 10.2.2 2/64. Ntar lalu no shutdown. Nah, sudah nyala ya. Lalu kita yang ke pinggirnya. Sekarang yang ke pinggirnya, interface G0/1 ya, teman-teman ya. /1. IPv6 add, kita salin aja. Kita salin. Maaf, aduh. Kita salin. Lalu kita paste. Nah, itu no shot. Oke, jika sudah, kita masuk ke yang kedua, router yang kedua.
Nah, kita CLI. Lalu seperti biasa no interface config terminal. Lalu interface G no/1 ya, ini yang menuju ke bawah. Ini IPv6 add, kita salin saja ini. Oke, maaf teman-teman, tidak kesalahan. IPv6 add di sini harusnya ini teman-teman. Salah nulis di sini nih. Oke, harusnya titik 2. Nah, tadi malah titik koma. DB8 20.2.2/64. Oke. Now shutdown. Oke, sudah nyala ya. Kita sekarang yang ke pinggirnya. Interface G no//0. Nah, ini ya. Kayak ini. Lalu IPv6 add. Nah, kita salin ini. Kita salin. Lalu kita paste. Now show. Oke, sudah nyala semua. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi yang kedua. Kita masuk ke router lagi. Yang pertama ini. Lalu exit. Nah, sini kita beri perintah IPv6 and unicast strip routing. Lalu IPv6 route. Nah, kita masukkan ini ya teman-teman ya. Yang ini teman-teman. Kita salin saja. Kita salin. Oke. Paste. Tapi di sini kita tidak menggunakan satunya, jadi langsung saja press 64. Dan di sini kita pakai jalur yang ini ya. Kita salin. Paste, dan di sini tidak menggunakan yang slash. Enter. Oke, jika sudah, kita masuk ke router yang kedua. Pertama kita exit dulu. Lalu kita IPv6 unicast routing IPv6 route. Nah, kita sebaliknya sebelah sini teman-teman. Kita salin saja. Tidak menggunakan yang duanya ini teman-teman ya. Paste. Langsung saja ke /64. Dan yang ini juga. Copy, paste, tidak menggunakan slash. Oke, jika sudah, di sini aku akan coba beri perintah to show IPv6 route. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada S ya, summary yang artinya sudah sukses atau sudah berhasil. Coba router satunya lagi. To show IPv6 route. Oke, sudah juga. Kita coba ping ya teman-teman ya. Kita ke desktop. Oke teman-teman, di sini aku belum memasukkan IP untuk ini ya teman-teman ya. Kita akan masukkan dulu. IP-nya di sini kita akan masukkan 2001.2 db8 10.2.2 lalu 1. Nah, untuk /64-nya ini kita taruh di sini ya, /64. Kita salin yang ini. Udah. Ulang satunya lagi ya teman-teman ya. Untuk ngisinya tuh di bawah teman-temannya di sini. Kita salin saja. Lalu paste.
/64-nya di sini. Jadi 2. Oke, sudah. Jika sudah, kita langsung coba ping teman-teman ya. Masih di desktop, lalu ke command prompt. Ping, bisa kita lihat. Yang ini ya. 2001 YB8 21 20.3.21. Bentar. From TTL. Nah, di sini sudah berhasil ya, karena sudah TTL. Kita akan coba ping di satunya lagi. Coba masih di desktop, lalu command prompt ping 2001 YB8 10 2.21. Oke, sudah TTL juga teman-teman ya. Tandanya sudah berhasil. Oke teman-teman, setelah tadi aku membuat konfigurasi untuk static IPv6, nah sekarang aku akan membuat contoh konfigurasi dynamic IPv6 ini teman-teman ya. Nah, di sini aku sudah membuat topologi baru teman-teman ya. Di sini tentunya sudah baru. Dan di sini aku akan menyalakan terlebih dahulu jalur-jalurnya ini, tetapi aku akan percepat saja teman-teman ya. Karena caranya sama seperti tadi untuk menyalakan ya. Jadi aku akan percepat saja. Oke teman-teman, di sini aku sudah menyalakan jalurnya dan juga mengisi IP untuk PC ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya aku akan mulai konfigurasian dynamicnya teman-teman. Kita masuk ke router yang pertama. Ini tadi sudah X, lalu di sini kita ketik IPv6 unicast routing, lalu IPv6 router OSPF 1 teman-teman ya. Lalu kita router ID-nya kita masukin di sini ya 10.10.10.1. Lalu interface G0/0 IPv6 OSPF 1 area 0 sama interface G0/1 IPv6 OSPF 1 area 0. Oke, sudah. Kita lanjut yang kedua sama ya. Di sini IPv6 unicast routing, lalu IPv6 router OSPF 2 ya, karena tadi 1. Lalu router ID-nya yaitu 10.10.10.2. Nah, interface G0/0 IPv6 OSPF 2 area 0. Interface G0/1 interface G0/1 atau IPv6 OSPF 2
area 0. Lalu sini kita beri perintah do show IPv6 route. Oke, di sini udah OSPF ternyata sudah terhubung. Dan kita juga beri beri perintah do show IPv6 route. Dan di sini juga sudah ya OSPF. Oke.